Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sel saraf ataupun sel neuron dan serta bagian-bagiannya. Dan sebelum itu tolong di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan sel saraf atau neuron? Sel saraf atau neuron itu merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan daripada impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus ataupun daripada rangsangan. Nah, sel saraf ada beberapa bagian-bagian daripada penyusun daripada sel saraf. Ada 8. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, selubung myelin, sel Schwann, dan nodus Ranvier serta yang namanya dengan sinapsis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan dendrit? Dendrit itu merupakan serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan daripada badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel, di mana badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya daripada ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Yang ketiga yaitu nukleus, di mana nukleus ini merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf ataupun neuron. Yang keempat yaitu akson, di mana akson merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang ataupun lebih panjang daripada dendrit yang berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaring lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Yang kelima yaitu selubung myelin, di mana selubung myelin ini merupakan sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung myelin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Bagian sel saraf yang keenam yaitu sel Schwann, di mana sel Schwann ini merupakan jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson serta membantu yang namanya regenerasi neurit atau akson. Bagian yang berikutnya yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier ini tersebut memungkinkan saraf untuk meloncat dari satu nodus ke nodus lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Bagian yang terakhir yaitu sinapsis, di mana sinapsis merupakan pertemuan antara ujung neurit akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Pada bagian ujung akson terdapat kanton yang disebut dengan bulbus akson. Kanton tersebut berisi zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini dapat berupa asetilkolin dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Demikian dan sampai jumpa. Dadah.